الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Dalam kesempatan ini kita akan melaksanakan pembelajaran secara online untuk materi ilmu hadis kelas 12 IPA dan IPS. Materi kita pada kali ini berkenaan dengan hadis mauquf. Hadis mauquf. Jadi, pembagian hadis dalam ilmu hadis itu bermacam-macam. Ada di antaranya hadis dibagi berdasarkan kuantitas. Kemudian hadis dibagi berdasarkan kualitas. Terus hadis dibagi berdasarkan tempat penyandaran. Adapun materi kita pada kali ini berkenaan dengan pembagian hadis berdasarkan tempat penyandaran. Nah, hadis ini disandarkan kepada siapa? Materi sebelumnya sudah ada yang dinamakan hadis qudsi. Nah, hadis qudsi ialah hadis yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis marfu', hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus hadis mauquf, ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Ta'rifuhu, pengertiannya. Lughatun, secara bahasa, ismun maf'ulun minal waqfu, adalah isim maf'ul dari kata al-waqfu, yang artinya terhenti atau berhenti, waqaf. Ka'anna rawi waqafa bil hadisi 'inda sahabi wa lam yutabi' sardan baqi silsilatul isnad. Ka'anna ar-rawi, seakan-akan seorang perawi, waqafa, berhenti, bil hadisi, di sebuah hadis atau di satu hadis, inda sahabi, sampai pada tingkatan sahabat. Walam yutabi' sardan baqi silsilatul isnad, dan tidak mengikuti setelahnya silsilah sanad. Artinya setelah sahabat tidak ada lagi kelanjutannya. Biasa kan kita kalau mendengar hadis itu mata rantainya panjang. Setelah sahabat baru sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun hadis mauquf ini penyandarannya hanya sampai ke sahabat. Misal, qala Umar bin Khattab, qala Ali bin Abi Thalib, qala Utsman bin Affan. Ini dinamakan hadis mauquf. Istilahan, secara istilah, ma udifa ila sahabi min qaulin aw fi'lin aw taqririn, apa-apa yang disandarkan kepada sahabat, min qaulin, dari perkataan mereka, au fi'lin, atau perbuatan mereka, au taqririn, atau ketetapan mereka. Kalau hadis sebelumnya, hadis marfu', ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Jadi perbedaannya di sahabat. Syarhut ta'rif, penjelasan dari ta'rif yang di atas. Ai huwa ma nusiba au usnida ila sahabi au jam'u min as-sahabah sawa'un kana hadhihi al-mansub ilaihim qawlan aw fi'lan aw taqriran sawa'un kana as-sanadu ilaihim muttasilan aw munqati'an.
Penjelasan dari pengertian hadis mauquf adalah manusiba au ustida, apa-apa yang disandarkan kepada sahabat, au jam'u minas sahabat, atau kumpulan dari mereka, sawaun kana al mansubu ilaihi, ada kalanya yang disandarkan kepada mereka itu perkataan, au fi'lin atau perbuatan, au taqririn atau ketetapan, wa sawaun kana sanadu ilaihim muttasilan aw munqati'an. Nah, ada kalanya yang disandarkan kepada mereka itu sanadnya muttasil, bersambung, aw munqati' atau terputus. Nah, jadi berbicara mengenai hadis mauquf, kemudian termasuk nanti juga hadis marfu', ini tidak dibahas apakah mata rantai sanad itu terputus atau tersambung. Yang jelas apabila hadis ini disandarkan kepada para sahabat, maka itu dinamakan hadis mauquf. Al-amsilah, contoh. Mithalul mauquful qawli, contoh hadis mauquf perkataan. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hadithun nas bima yu'rafuna aturidu ay yukadziballahu wa rasuluhu. Contoh hadis mauquf. Mauquf qauli, perkataan. Perkataan seorang perawi, kata perawi telah berkata Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi yang menjadi pembahasan dalam materi kali ini adalah perkataannya sahabat. Nah, qala Ali bin Abi Thalib. Biasanya kan kalau kita belajar hadis itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ini qala Ali bin Abi Thalib. Hadithun nas, manusia. Hadithun nas bima yu'rafun, manusia berbicara, bima yu'rafun, dengan apa yang ia ketahui, yang ia kenal. Artinya kata Sayyidina Ali, banyak manusia ini berbicara berdasarkan apa yang ia lihat, apa yang ia pandang, apa yang ia ketahui. Aturiduna ayyukadziballahu wa rasuluh, apakah kalian ingin ayyukadziballah, berdusta atas nama Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya. Mengapa Sayyidina Ali mengatakan perkataan demikian? Karena di zaman beliau itu terjadi perpecahan kaum muslimin. Nah, di antaranya ada kelompok-kelompok Syiah, ada kelompok-kelompok Khawarij, macam-macam kelompok pada zaman beliau menjadi khalifah. Bahkan kata para ulama, munculnya hadis palsu, hadis maudhu', itu banyak di zaman khilafahnya Sayyidina Ali. Mengapa? Karena masing-masing mereka ingin memenangkan kelompoknya. Orang Syiah membuat hadis yang berbau Syiah, seperti ada hadis maudhu' ya, Aliyun khairul bashar man syakka kafara. Hadis orang Syiah ini, Ali kata mereka adalah sebaik-baik manusia. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka adalah golongan yang mencintai Ali dan keturunannya secara berlebihan. Ali adalah sebaik-baik manusia kata mereka. Nah, berarti derajat Ali ini lebih tinggi dibanding dengan derajat Abu Bakar, Umar, Osman. Man syakka, barang siapa yang ragu, kata mereka, kata orang Syiah, kafara, ia telah kafir. Nah, ini contoh perkataan hadis mauquf qauli.
Kemudian lagi mauquf fi'li. Misalu mauquf fi'li qaulul Bukhari, berkata Imam Bukhari, wa amma Ibnu Abbas wa huwa mutayammim. Mauquf qauli, mauquf fi'li, mauquf fi'li ini berkenaan dengan perbuatan sahabat. Seperti dalam kitab Sahih Bukhari dinyatakan bahwasanya Imam Bukhari mengatakan, adapun Ibnu Abbas wa huwa mutayammim, beliau pernah bertayamum. Kemudian yang ketiga, misalu mauquf takriri, contoh hadis mauquf takriri, kaqauli ba'd tabi'in misalan fa'altu kadza imamul ahadis sahabah walam yunkir alayya. Mauquf takriri, nah ini berkaitan dengan ketetapan dari para sahabat, seperti perkataan sebagian besar tabi'in. Kata mereka, fa'altu kadza, aku melakukan yang demikian. Mengapa? Karena sahabat-sahabat Nabi kibar. Istilah sahabat-sahabat kibar ini adalah sahabat-sahabat yang mulia. Mereka tidak memungkiri atasku. Jadi ada seorang tabi'in mengerjakan suatu perbuatan, kemudian perbuatan itu dilihat oleh sahabat-sahabat mulia, sahabat-sahabat kibar, dan mereka pun tidak memungkirinya. Nah, maka itu menjadi suatu ketetapan dari para sahabat. Coba kita lihat di buku yang lain berkenaan dengan contoh hadis mauquf. Contoh hadis mauquf qauli, an Abdullah bin Mas'ud qala la yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan fa in amana wa in kafara kafara. Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, janganlah hendaknya salah seorang dari kamu taklid agamanya dari orang lain, karena kalau orang ini beriman, ia juga turut beriman, tetapi kalau orang ini kufur, maka ia pun ikut kufur. Nah, ini hadis berkenaan dengan larangan seseorang untuk bertaklid dalam hal agama. Kalau dalam hal di luar agama ini silahkan, tapi kalau dalam hal agama, dalam hal ibadah, dalam hal syariat, ini jangan bertaklid. Kita harus berusaha mencari di mana sumbernya, yang di mana hadisnya. Kemudian lagi contoh hadis mauquf fi'li, perbuatan. An Abdullah bin Ubaid bin Umair qala khayyara Umar ghulaman baina abihi wa ummihi fakhtara ummahu fantalaqat. Dari Abdullah bin Ubaid bin Umair ia berkata, Umar menyuruh kepada seorang anak laki-laki memilih antara ayah dan ibunya, maka anak itu memilih ibunya, lalu ibunya membawanya. Umar adalah seorang sahabat. Riwayat ini menunjukkan perbuatannya menyuruh anak memilih antara ibu dan bapaknya. Barangkali dalam hadis ini terjadi perceraian antara suami dan istri, kemudian hak asuh anak bingung, siapa yang masuk? Maka kata Sayyidina Umar terhadap anak ini disuruh memilih, mau ikut sama ayah atau mau ikut sama ibu, maka ia memilih ibunya. Banyak lagi keutamaan Sayyidina Umar. Di antaranya kata para ulama, banyak beberapa ayat Al-Quran yang sebab turunnya itu membenarkan pendapat Sayyidina Umar. Ini kemuliaan daripada sahabat Umar bin Khattab. Di antaranya berkenaan dengan orang-orang yang menjadi tawanan di perang Badar dan di surah Al-Anfal, di mana pada saat itu
Rasulullah SAW lebih condong kepada pendapat Abu Bakar agar Rasulullah menerima tebusan dari para tawanan daripada tawanan perang Badar. Jadi mereka menebus diri mereka masing-masing dengan sejumlah harta, akhirnya mereka bisa bebas. Tapi kata Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, ini kan perang pertama kita dengan orang kafir. Sebaiknya para tawanan ini kita eksekusi saja, kita bunuh saja. Akhirnya turun ayat di surah Al-Anfal yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah SAW untuk menerima tebusan dari orang-orang Quraisy pada saat itu. Kemudian lagi berkenaan dengan wafatnya seorang munafik yang ada di Madinah yang bernama Abdullah bin Ubay. Ketika Abdullah bin Ubay wafat, ini Rasulullah SAW ingin menyolatkan Abdullah bin Ubay. Namun kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, orang ini tokoh munafik, orang ini pimpinannya orang munafik, sebaiknya engkau tidak usah mensolatkannya. Maka turunlah ayat di surah At-Taubah di 11 yang menyatakan bahwasanya larangan terhadap Rasulullah SAW dan orang-orang beriman untuk mensolatkan jenazah orang-orang munafik yang dipastikan kemunafikannya. Nah, dengan catatan yang dipastikan kemunafikannya. Artinya orang ini sampai menjelang akhir hayatnya tidak sempat bertaubat dari sifat munafiknya. Nah, maka berhak kita menghukumi orang itu munafik. Kemudian lagi contoh mauquf taqrir. An-Zuhri an-Atikah bint Zaid bin Amrin wa bin Nufail kanat tahta Umar bin Khattab wa kanat tashhadu as-salah fil masjid. Fakana Umar yaqulu laha wallah annaki la ta'lamina ma uhibbu hadha. Faqalat wallah la antahi hatta tanhani. Faqala Umar fa inni la unhaki. Dari Zuhri bahwa Atikah bin Zaid bin Amr bin Nufail, ia adalah hamba sahaya Umar bin Khattab, adalah Atikah. Nah, Atikah ini salah seorang istri terakhir dari Sayyidina Umar, pernah turut salat dalam masjid. Nah, Atikah seorang sahabiah ikut salat di masjid. Maka Umar berkata kepadanya, demi Allah engkau sudah tahu bahwa aku tidak suka perbuatan ini. Atikah berkata, demi Allah aku tidak mau berhenti sebelum engkau melarang aku. Akhirnya Umar berkata, aku tidak mau melarang engkau. Umar, seorang sahabat Nabi, dalam riwayat tersebut ditunjukkan bahwa ia membenarkan perbuatan Atikah, yakni salat di masjid. Nah, ini berkenaan dengan hukum seorang wanita salat berjamaah di masjid. Pada dasarnya bagi seorang wanita ini lebih mulia untuk sholat 5 waktunya ini di rumah, bahkan kalau bisa di dalam kamarnya. Kenapa? Karena kata para ulama, semulia-mulia wanita adalah wanita yang bisa menjaga dirinya dari pandangan orang lain. Nah, semakin dia tertutup maka semakin mulia. Nah, pernah suatu ketika Atikah istri Umar radhiyallahu an ini sholat berjamaah di masjid. Kemudian Umar pun mengatakan kepada Atikah, wahai Atikah, sesungguhnya aku tidak menyukai perbuatanmu ini. Aku menginginkan agar engkau salat di rumah saja. Namun kata Atikah, wahai Sayyidina Umar, aku tidak mau berhenti melakukan perbuatan ini sebelum engkau melarangnya. Namun kata Sayyidina Umar, aku tidak melarang engkau. Nah, ini timbul hukum. Kalau ada seorang wanita salat berjamaah di masjid, ini hukumnya boleh. Boleh. Tapi tetap lebih utama salat berjamaahnya di rumah. Bahkan kalau di dalam film Umar kan di situ ada digambarkan Atikah ini ngotot ingin salat berjamaah di masjid. Nah, maka suatu ketika pulang dari masjid, Sayyidina Umar ini menyamar menjadi seorang perampok ya, dengan memakai penutup yang ada di wajahnya. Kemudian maka ketika
ketika Atikah pulang, maka Sayyidina Umar berusaha untuk mengganggu terhadap Atikah dan tidak menampakkan wajahnya, sehingga Atikah merasa takut. Pada saat itu jangan-jangan ia diganggu sama orang lain, sama laki-laki lain. Akhirnya setelah kejadian tersebut, Atikah pun tidak lagi sholat berjamaah di masjid. Yang mengganggu siapa? Ya suaminya sendiri dong. Ini Sayyidina Umar. Nah, kira-kira ini aja materinya berkenaan dengan hadis mauquf. Nah, adapun untuk tugas OTS yang kelas 12 IPA dan IPS, di sini mu'alim meminta kalian menerjemahkan yang sudah disuruh, yang penting-pentingnya saja. Tidak usah semuanya, tidak usah per kata, yang penting saja. Di antaranya yang penting ialah pertama ta'rif. Ta'rif itu yang lebih penting adalah istilahan. Istilahan itu jadi yang jadi patokan nilai mu'alim. Kemudian contoh, ambil salah satu aja contohnya. Ambil salah satu saja. Misal hadis mauquf, ambil salah satunya. Kemudian hadis maqtu' pengertian, ambil salah satu contoh. Terus lagi yang musnad pengertian, ambil salah satu contoh. Itu aja. Kada usah saya katakan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.